pada suatu malam di tahun 2010, Indonesia terhenyak. Nama Ariel, yang selama ini identik dengan suara emas, lagu-lagu patah hati, dan karisma di panggung, mendadak berubah menjadi simbol aib nasional. Video seks yang menampilkan dirinya bersama dua artis top, Luna Maya dan Katari, menyebar liar di internet. Media berebut judul, polisi buru-buru bertindak, masyarakat terbelah antara amarah, kekecewaan, dan rasa ingin tahu. Fans yang dulu memuja jatuh terduduk, bertanya-tanya, bagaimana idola mereka yang selama ini tampak tenang, sederhana, bahkan pemalu, bisa terseret ke pusaran skandal yang begitu vulgar. Di depan kamera, Ariel mencoba meredam badai dengan pernyataan singkat. Tapi semua sudah terlambat. Kasus ini menjeretnya ke penjara dengan hukuman 3,5 tahun, menandai salah satu kejatuhan terbesar dalam sejarah hiburan Indonesia. Namun, di balik skandal yang mengguncang itu, ada sesuatu yang luput dari pemberitaan. Sesuatu yang tak terekam kamera. Tekanan ketenaran yang menghimpit, luka-luka lama yang tak pernah sembuh, dan pergulatan identitas yang diam-diam menggerogoti. Ariel bukan hanya korban dari ketenaran, juga dari bayangannya sendiri. Orang-orang mengira mereka tahu seluruh ceritanya, tapi kebenaran di balik kejatuhan Ariel lebih gelap, lebih dalam, dan lebih manusiawi dari yang pernah Anda bayangkan. Nazril Irham lahir pada 16 September 1941 di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya seorang pegawai di perusahaan migas, sementara ibunya ibu rumah tangga. Masa kecil Ariel diwarnai perpindahan dari satu kota ke kota lain, mengikuti tugas sang ayah. Tak banyak yang tahu, anak laki-laki yang kemudian dikenal jutaan orang ini dulu tergolong pemalu, pendiam, bahkan kerap merasa kurang percaya diri. Semasa kecil, musik bukan jalan yang langsung terbuka baginya. Ariel lebih sering menghabiskan waktu dengan menggambar, bermain bersama teman, atau sekadar termenung mendengarkan lagu-lagu dari kaset lawas ayahnya. Di bangku SMA di Bandung, barulah gairah musik mulai menyala. Ia mulai bermain gitar, belajar menulis lirik, dan bergabung dengan teman-teman sekolah membentuk band kecil. Orang tuanya tak selalu mendukung. Bagi keluarga, musik hanya hobi. Namun, bagi Ariel muda, itu adalah pelarian. Dari rasa canggung, dari tekanan, dari pencarian jati diri. Ia menemukan bahwa melalui musik, ia bisa mengatakan hal-hal yang tak sanggup ia ucapkan. Lirik-lirik awal yang ia tulis sederhana, tapi penuh emosi tentang cinta, kehilangan, keraguan. Pada akhir 1990-an, Ariel bersama Andika dan Uki membentuk Peter Pan. Tak ada yang menyangka, band yang mulai dari panggung kafe kecil itu akan menjadi fenomena nasional. Saat itu mereka bukan siapa-siapa, manggung tanpa dibayar, membawa alat musik sendiri. Bahkan kadang mengamen di sudut-sudut Bandung. Namun, ada satu hal yang membedakan mereka. Kegigihan. Ariel dikenal sebagai perfeksionis. Sering meminta latihan ulang, memperbaiki aransemen, bahkan merombak total lirik. Ia tak mau hanya menjadi band kafe. Ia ingin musik mereka didengar, dirasakan, dikenang. Momentum datang pada 2003, album debut Peter Pan, Taman Langit, meledak di pasaran. Lagu-lagu seperti Mimpi yang Sempurna dan Sahabat memikat pendengar muda dengan lirik sederhana, namun menyentuh, dibalut suara Ariel yang serak namun hangat. Tak butuh waktu lama, Peter Pan melesat menjadi salah satu band terbesar di Indonesia. Namun, kesuksesan itu bukan tanpa harga. Sejak awal,
Ariel sudah merasakan ganjalan. Harapan publik yang terus meninggi, tekanan dari label rekaman, sorotan media, dan ekspektasi fans yang kerap kali tak realistis. Semua itu diam-diam membangun dinding di sekelilingnya. Di balik senyumnya di panggung, Ariel tetaplah Nazril Irham yang dulu. Seorang anak pemalu yang mencoba keras menjadi seseorang di mata dunia. Tahun 2004 menjadi titik balik. Album kedua Peter Pan, Bintang di Surga, bukan hanya sukses tetapi meledak. Dengan penjualan lebih dari 3 juta kopi, mereka memecahkan rekor industri musik Indonesia. Lagu-lagu seperti Ada Apa Denganmu, Di Atas Normal, dan Ku Katakan Dengan Indah bukan hanya diputar di radio, tetapi juga dinyanyikan di setiap sudut kafe, diputar ulang di rumah-rumah. Bahkan jadi anthem patah hati generasi muda. Ariel mendadak menjadi wajah pop culture. Wajahnya muncul di sampul majalah. Undangan wawancara TV datang bertubi-tubi. Jadwal manggung padat tanpa jeda. Dari panggung kecil Bandung, mereka naik ke stadion-stadion penuh ribuan penonton. Peter Pan berubah dari band alternatif menjadi ikon nasional. Dan Ariel, dari penyanyi kafe menjadi idola sejuta umat. Namun, di balik gemerlap itu, kehidupan pribadinya mulai retak. Hubungannya dengan istri, Sarah Amalia, memburuk. Tekanan jadwal, gosip media, godaan popularitas, semua menggerogoti. Ariel sendiri mengakui dalam beberapa wawancara bahwa ia mulai kehilangan batas antara dirinya sebagai Nazril Irham dan Ariel sang superstar. Setiap lagu baru berarti tuntutan lebih besar. Setiap konser sukses berarti ekspektasi makin tak masuk akal. Ariel mencoba memenuhi semuanya, tanpa benar-benar tahu apa yang ia kejar. Ia mulai lelah, tapi tak bisa berhenti. Ia mulai merasa kosong, tapi tak tahu mengisinya dengan apa. Di balik layar, konflik internal band mulai muncul. Andika dan Indra keluar dari Peter Pan di puncak ketenaran, memicu rumor perpecahan. Media mencium bau sensasi, penggemar khawatir, manajemen sibuk meredam. Ariel, yang di mata publik tampak tenang, sebenarnya sudah mulai goyah. Salah satu teman dekatnya pernah berkata, Ariel itu terlalu keras sama dirinya sendiri. Dia bukan cuma mau bikin musik bagus, dia mau semua sempurna, tapi dia lupa. Dia manusia. Dan di sanalah jebakan sesungguhnya muncul. Karena di puncak ketenaran, tak ada yang mengajarkan cara turun dengan selamat. Ariel pernah berkata dalam satu wawancara lama, kadang gue ngerasa kayak boneka, semua orang narik gue kemana-mana, tapi gue sendiri gak tahu gue siapa. Kalimat itu yang dulu terdengar seperti candaan, ternyata menjadi pertanda. Di balik panggung megah, Ariel mulai terseret arus gelap yang tak pernah ia perhitungkan. Rumor soal gaya hidup liar mulai beredar. Pesta hingga larut malam, alkohol, perempuan. Tekanan industri yang terus memaksa hit demi hit. Semakin ia mencoba menjaga citra, semakin rapuh tembok yang ia bangun. Lalu, tahun 2010 datang seperti badai. Video seks Ariel bersama 2 artis besar, Luna Maya dan Katari, bocor ke publik. Internet Indonesia meledak, media cetak, televisi, radio, media sosial, semuanya bicara satu hal. Skandal terbesar dalam sejarah hiburan negeri ini. Reaksi publik brutal. Fans merasa dikhianati, iklan-iklan putus kontrak, acara-acara televisi membatalkan undangan, keluarga Ariel diburu wartawan. Ariel sendiri akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara karena pelanggaran pornografi. Namun di balik jeruji, cerita lain terjadi. Di sana, Ariel bukan superstar. Dia hanyalah Nazril Irham,
napi nomor sekian. Ia belajar hidup dalam keterbatasan, belajar mendengar, belajar menulis lagu-lagu baru dengan alat seadanya. Beberapa rekan sesama tahanan mengenangnya sebagai pribadi yang kalem, tak banyak bicara. Ia sering menyendiri, menulis, atau sekadar melamun. Bagi Ariel, penjara adalah neraka, tapi juga satu-satunya tempat di mana akhirnya ia benar-benar berhadapan dengan dirinya sendiri. Sementara itu, di luar tembok penjara, Noah lahir, Peter Pan, band yang dulu ia pimpin, memutuskan mengganti nama sebagai simbol kelahiran baru. Para personel lain memilih bertahan, percaya bahwa Ariel akan kembali, dan Ariel, dia menggantungkan harapan terakhirnya pada satu hal. Musik, tapi Lukas sudah terlanjur dalam reputasinya tercoreng. Orang-orang tak hanya mempertanyakan moralitasnya, tapi juga mempertanyakan apakah ia pantas diberi kesempatan kedua. Dan itu, bagi Ariel, lebih menyakitkan dari hukuman penjara manapun. Saat Ariel keluar dari penjara tahun 2012, dunia yang ia tinggalkan sudah berubah. Musik digital menggantikan CD fisik. Tren musik baru bermunculan. Band-band muda merebut panggung. Bagi banyak orang, Ariel sudah selesai. Ia adalah bintang jatuh yang tinggal kenangan. Tapi Ariel memilih sebaliknya. Dengan nama baru, Noah, Ariel, dan para personel yang tersisa kembali ke studio. Mereka menciptakan album seperti seharusnya, yang berisi lagu-lagu penuh refleksi, kehilangan, pengampunan, dan kebangkitan. Lagu-lagu seperti Separuh Aku dan Hidup Untukmu. Mati tanpamu terdengar lebih dewasa, lebih jujur, lebih dalam. Ariel tak lagi berusaha tampil sempurna. Ia bicara terbuka soal kesalahan, soal rasa malu, soal bagaimana rasanya kehilangan semua. Wajahnya di layar kaca tak lagi hanya membawa aura bintang, tapi juga bekas luka. Dan anehnya, justru di sanalah banyak orang mulai melihatnya sebagai manusia. Namun, perjalanan naik kembali itu tak mulus. Ada konser yang batal karena protes massa. Ada wawancara yang menyudutkan. Ada komentar kejam di media sosial yang terus mengingatkan, kesalahanmu tak akan pernah hilang. Ariel sempat mengaku dalam satu kesempatan, ia mengalami insomnia parah, serangan cemas, bahkan mimpi buruk berulang. Dalam bayang-bayang sorak-sorai panggung, selalu ada ruang gelap yang menghantuinya. Di sanalah, bagi Ariel, tragedi sesungguhnya terjadi. Bukan di penjara, bukan di pengadilan, tapi di pertempuran diam-diam melawan dirinya sendiri. Namun, Ariel terus berdiri, tidak sebagai pria yang mengaku suci, tapi sebagai seseorang yang tahu ia pernah jatuh dan memilih berjalan lagi. Di atas panggung, suaranya mungkin tak sekuat dulu. Wajahnya mulai menua, gurat lelah mulai tampak. Tapi ada satu hal yang tetap, mata yang menatap penuh makna ketika bernyanyi, seakan menyampaikan, aku masih di sini. Dan bagi banyak penggemarnya, itu sudah cukup. Hari ini, ketika nama Ariel disebut, publik Indonesia punya dua wajah untuk dikenang. Yang satu adalah ikon musik, suara khas, lagu-lagu abadi, panggung megah, lirik yang menemani jutaan hati patah dan jatuh cinta. Yang lain adalah sosok manusia, rapuh, pernah salah langkah, pernah kehilangan segalanya, tapi memilih untuk bangkit. Bagi sebagian orang, Ariel akan selamanya diingat sebagai simbol skandal. Tapi bagi yang lain, dia adalah bukti bahwa manusia tak bisa dinilai hanya dari satu kesalahan. Dia adalah cermin kerasnya industri hiburan, mengangkat setinggi langit, menjatuhkan sedalam-dalamnya.
lalu menunggu apakah kau cukup kuat untuk kembali berdiri. Warisan terbesar Ariel mungkin bukan hanya musiknya, melainkan cerita tentang jatuh dan bangkit, tentang menerima luka tanpa menutupinya, tentang keberanian untuk tetap bernyanyi meski suara itu tak lagi sempurna. Di akhir hari, pertanyaannya bukan lagi apakah publik sudah memaafkan Ariel, tapi apakah Ariel sudah benar-benar memaafkan dirinya sendiri. Dan mungkin itu adalah pertanyaan yang akan tetap bergema lama setelah lampu panggung padam.